Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bisa lambaikan tangannya orang-orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah kembali pada Tuhan. Kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui penyembahan kita, melalui sikap hati kita pada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan. Mari orang-orang yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Bebaskan ekspresi kita dalam menyembah Tuhan. Bebaskan hatimu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita percaya di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada pemulihan bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita hampiri kata Tuhan. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segera
Tuhan telah hadir. Kuasa-Mu menghabiskan kami pagi hari ini Bapa. Kami memberikan sembah syukur kami di hadapan-Mu. Karena Kau sudah terlalu baik pada kami Tuhan. Haleluya. Kami mau datang menyembah tempat ini. Sungguh berdoa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan lebih kuat lagi dengan suara mengatakan, hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang agung, penguasa segala sesuatu, yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami hargai, kami hormati, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah di kesempatan yang indah ya Tuhan, dengan segala kekaguman kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pemeliharaan yang sempurna sampai saat ini. Dan bahkan kami ada hari ini karena Engkau Tuhan yang mengizinkan kami ada. Biarlah dengan penuh syukur kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau hari ini. Dan kami rindu sepanjang ibadah kami bersama dengan Engkau, sehingga dalam kelemahan kami dikuatkan, di dalam duka kami dihiburkan, kami boleh bersuka cita hari ini, sebab Allah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Setiap pelayan Tuhan berada dalam berkat dan kemurahan-Mu, berada dalam pengurapan-Mu. Kami sepanjang hadir, kami juga berada dalam berkat dan pengurapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa sepanjang ibadah kami, dan Engkau dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Kita semua bangga punya Tuhan Yesus ya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, dan ketika kita bangga mempunyai Tuhan, Dialah kekuatan dan rasul kita. Haleluya.
Jangan ragu-ragu untuk melangkah bagi Tuhan, bergoyang bagi Tuhan, dan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, tahu untukku, engkau bersamaku. Bergurau bagi diriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu, engkau bersamaku. Orang-orang yang banggakan Tuhan angkat tanganku, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, Allah sumber kemenangan kita. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Naikkan dari hatimu. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, tahu untukku. Ya, Yesus akan tetap bersama kita, saudara. Bergurau bagi diriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu, engkau bersamaku. Katakan imanmu pada Tuhan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Orang-orang yang mau mendekat Allah sumber kemenangan, mengatakan dengan imanmu sekali kepada Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Dia sama dengan suara cuma saja, katakan, kita bangga punya Tuhan Yesus, gunung batu dan keselamatan kita, kekuatan tangannya melindungi setiap kita, memberikan kita kemenangan. Kaulah Allah sumber bagi kita, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber kemenangan. Sekali lagi teman-teman, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Dia sumber kemenangan kita, jangan lagi kita ragu sama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita berjalan bersama Dia, firman Tuhan katakan, orang-orang yang menantikan Tuhan, Dia akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mari kita mau terbang bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita, saudara. Naikkan pujian ini, katakan, firman Tuhan adalah hidupku, janjimu bersama jalan-jalanku, kemenanganku untuk setiap hari. Tuhan yang kita siapa terbang bagi Tuhan, menyatakan tangannya, katakan, kita terbang.
Tangan-tangannya kita mau terbang bersama Tuhan dalam kekuatan. Dalam kemuliaan firman-Mu sabinamu teguhkan aman, Tuhan aman. Sekali lagi coba Tuhan, bukan terbang, bukan terbang. Ini Allah bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Kita akan aman di dalam Tuhan, amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bagi Tuhan. Saya percaya mungkin saudara-saudari jemaat Tuhan sedang mengalami musim yang kurang baik. Banyak musim dalam kehidupan kita, namun satu yang kita percaya, apapun musim kehidupan kita, ada Tuhan yang menyertai kita, amin. Mari kita menaikkan setiap pujian kita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kesempatan baru sekali
Yesus dalam hidup kami Tuhan. Apapun isi hidup kami percayakan Tuhan di sana. Tuhan pimpin kami, menopang kami, berikan ketenangan Yesus. Pagi hari ini kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau menyatakan dengan iman kami setelah Yesus, selamat Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, mari sama Tuhan untuk mengatakan kira-kira terima kasih. Haleluya. Glory, haleluya. Kami menyadari bahwa sepanjang hidup selalu ada tantangan, rintangan yang kami hadapi. Namun dengan kekuatan yang datang daripadamu, biarlah kami mengambil keputusan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus, dan kami tidak akan pernah goyah. Sebab ada Engkau Tuhan yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Bersyukur penyertaan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, seberapa pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati sidang-Mu, biarlah kami bersama hari ini diperlengkapi dengan firman Tuhan yang mendatangkan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sampai hari ini kita berada di dalam kemurahan-Nya. Saya percaya bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan untuk ada sampai saat ini. Tentunya ada maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan selama Tuhan memberikan kesempatan untuk kita tetap ada hari ini. Dari kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang saksi Kristus. Tentunya hal ini masih berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dan bahkan Tuhan sendiri sudah berpesan kepada murid-muridnya, juga kepada kita, supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Maka hal itu tidak lepas dari seorang saksi yang harus menyaksikan Kristus kepada banyak orang. Dan kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saksi adalah orang yang menyampaikan atau memberikan keterangan tentang sesuatu atau peristiwa yang harus disampaikan. Dan apa yang disampaikan itu bersumber dari apa yang didengar, apa yang dilihat, atau mungkin juga dari pengalaman hidup atau sesuatu yang dialami. Itulah yang harus disampaikan, diceritakan kepada setiap orang sebagai seorang saksi. Demikian juga, kalau kita menjadi saksi Kristus, berarti kita menceritakan, kita menerangkan, kita menjelaskan tentang Yesus kepada orang lain. Dari apa yang kita dengar tentang Yesus, apa yang kita lihat dari kehidupan Yesus. Mungkin kita tidak langsung melihat kehidupan Yesus, tetapi sampai saat ini dia masih membuat hal-hal yang ajaib yang bisa kita lihat. Dan mungkin juga karena pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus, maka itulah yang harus kita saksikan, itulah yang harus kita ceritakan. Namun rupanya di dalam Kisah Para Rasul, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan pengalaman kita dengan Tuhan belum lengkap untuk kita saksikan, karena tanpa kuasa maka kesaksian itu tidak akan bisa menarik orang datang pada Kristus. Dan rupanya kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara harus diperlengkapi dengan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini masih banyak gereja yang masih menunggu Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi saya ingin katakan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, dan saat ini sebenarnya gereja hanya mengenang bahwa peristiwa pencurahan itu terjadi. Dengan mengenang peristiwa pencurahan itu terjadi, apalagi disertai dengan doa, dengan kuasa, maka saya percaya bahwa kegerakan Roh Kudus itu juga masih terus akan terjadi. Dan itulah yang akan membangkitkan kita, membangkitkan orang percaya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa sehingga setiap kesaksian kita didengar, diterima, dan bahkan membawa orang datang kepada Yesus. Dan Alkitab tadi dalam Kisah Para Rasul di situ juga mencatat bahwa kesaksian pada saat itu dibatasi oleh tempat area atau ditunjukkan ke satu tempat area di mana dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kita yang hidup di zaman sekarang, kesaksian kita tidak terbatas. Amin. Bahkan kita akan bersaksi sampai ke ujung bumi. Kapan ke ujung bumi? Lawang perginya hanya majalah Cekek. Tetapi kalau kita renungkan zaman sekarang yang serba canggih ini, rupanya internet kita bisa mengirimkan berita sampai ke ujung bumi. Kesaksian kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian kita harus menarik banyak orang. Lalu apa yang kita saksikan sebagai saksi Kristus? Nah, ini yang penting untuk kita bersama renungkan. Apa yang harus kita saksikan? Yang pertama, kita harus menyaksikan perbuatan Tuhan. Jadi kita harus menyaksikan perbuatan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah masih bekerja sampai saat ini. Memang kita bukan saksi-saksi yang melihat langsung bagaimana Tuhan Yesus melayani bersama dengan murid-muridnya. Kita bukan saksi-saksi yang melihat Tuhan Yesus memberikan makan kepada banyak orang waktu itu. Kita bukan saksi Tuhan Yesus yang menjamah orang sakit lalu sembuh, dan kita tidak melihat secara langsung. Tetapi kita sadari bahwa perbuatan Tuhan masa dulu dan perbuatan Tuhan di saat sekarang masih bisa kita saksikan.
di mana kita masih bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada orang lain maupun perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan, itulah yang kita ceritakan. Kemudian kita juga tahu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Kalau para rasul, dalam kisah para rasul, mereka memberitakan Yesus yang sudah mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang hidup. Itulah yang diberitakan. Dan mereka melihat peristiwa itu. Kita tidak melihat peristiwa itu, tetapi kita mendengar peristiwa itu. Kita tidak melihat secara langsung peristiwa itu, tapi kita membaca dari Alkitab tentang peristiwa itu. Bukankah peristiwa itu masih layak untuk kita ceritakan? Itu adalah perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Belum perbuatan Tuhan yang dinyatakan di zaman sekarang, yang mungkin kita melihat dan menyaksikannya. Mari kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang baik, dan kita ceritakan itu kepada orang lain supaya orang mengenal. Dan terlebih perbuatan Tuhan atas diri kita. Kalau kita dipanggil untuk diselamatkan, saya percaya bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, karena keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan itu terbatas. Tetapi Yesus yang datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia, tidak ada yang bisa membatasi. Dan kalau kita dipanggil, dipilih, kita mendapatkan bagian dalam keselamatan, itu pun adalah hasil perbuatan Tuhan. Bukankah itu juga bisa kita ceritakan kepada orang lain bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara kasihan Tuhan, dalam hal ini bagian pertama tentang menyaksikan perbuatan Tuhan, maka saksi itu harus mengenal Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu akan cerita tentang saya kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak kenal saya? Paling ceritanya hanya itu loh, pendeta Matius yang ada di Hanja, anaknya 2. Nah, karena sebatas hanya tahunya sampai pada anak 2 ya sudah. Tidak ada cerita yang lain yang diceritakan tentang saya. Karena tidak pernah melihat saya, tidak mengenal saya, tidak tahu apa yang saya lakukan, saya perbuat, sehingga apa yang diceritakan terbatas sesuai dengan pengetahuannya. Maka di sini seorang saksi itu perlu mengenal Tuhan, tahu siapa Yesus itu. Pengetahuan kita tentang Yesus harus terus bertambah. Bagaimana supaya pengetahuan kita tentang Yesus bertambah? Ya, kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, sehingga dengan membaca, mendengar, kita semakin tahu tentang Yesus, kita semakin mengenal siapa Yesus, sehingga ketika kita bercerita tentang Yesus, maka pengertian kita yang semakin banyak tentang Yesus itu bisa kita ceritakan, dan cerita kita bisa semakin banyak ketika kita bercerita tentang Yesus, sebab kita mengenal Dia. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Dengan mengenal Tuhan, kita semakin sayang Tuhan, karena Tuhan tidak memiliki cacat celah, dan Tuhan itu luar biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu mengenal saya, mungkin awalnya bisa, waduh kagum nih pendeta luar biasa. Tapi setelah tahu ada kekurangan, keburukan yang ada, akhirnya kok ternyata, apalagi orang-orang yang hanya suka mencari kekurangan orang, kok ternyata yang dilihat hanya kesalahan dan kekurangan. Tetapi ketika kita mengenal Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang tanpa cacat celah, perbuatannya yang ajaib, tidak pernah kita bisa menceritakan sesuatu yang tidak baik dari Tuhan kita. Selalu cerita yang kita sampaikan tentang Yesus adalah cerita yang baik. Yang kita sampaikan tentang Yesus adalah cerita yang memberkati. Yang kita sampaikan tentang Yesus adalah cerita yang menguatkan orang. Sehingga berita tentang Yesus akan menjadi semakin menarik, karena tidak ada sesuatu kekurangan apapun ketika kita cerita tentang Yesus. Maka pengenalan akan Yesus ini sangat perlu sekali bagi kita orang percaya. Jadi jangan hanya puas batas kita diselamatkan saja oleh karena kasih karunia, karena anugerah. Selanjutnya kita menutup diri untuk belajar, menutup diri untuk semakin mengenal Yesus. Tetapi mari kita terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, dan kita semakin mengenal Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita kuat di dalam Dia.
dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan, pergumulan hidup, maka pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin kuat dan kita bisa bercerita tentang. Kemudian saksi selain mengenal Tuhan, maka saksi itu harus percaya kepada Tuhan. Percaya dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami di dalam hidupnya. Dia percaya bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu kita percaya. Dalam iman Kristen itu yang lengkap ya. Kita percaya bahwa Yesus itu dari surga. Kita percaya bahwa Yesus itu disalibkan, mati, bukan tidak mati. Kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kita percaya bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kita tidak melihat, tetapi kita bisa percaya. Dan rupanya untuk menjadi saksi, kita harus percaya kepada orang yang akan kita ceritakan, orang yang akan kita saksikan. Kalau kita akan menceritakan Yesus, kita percaya dulu pada Yesus. Sehingga ketika kita bercerita tentang perbuatannya, bercerita tentang mukjizat yang dilakukan, bercerita tentang pelayanan yang Yesus kerjakan, Yesus lakukan, maka kita akan bisa bercerita dengan sungguh-sungguh karena kita percaya bahwa Yesus sudah melakukan itu. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus sudah melakukan itu, apa yang kita ceritakan? Kita mungkin ragu untuk mengatakan tentang Yesus, kita ragu mengatakan tentang mukjizat, kita ragu mengatakan tentang anugerah karena kita tidak percaya pada Tuhan. Tetapi kita percaya pada Tuhan, maka apa yang diperbuat oleh Tuhan itu kita percaya. Sebab memang Tuhan ada dan Tuhan melakukan itu. Dan itulah yang kita ceritakan kepada orang lain, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita percayai ini, Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan terlebih kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Artinya kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, kalau kita tidak percaya, apakah kita akan bercerita kepada orang bahwa Yesus itu juru selamat, sementara kita sendiri tidak percaya bahwa Dia adalah juru selamat? Maka saksi itu harus percaya kepada siapa atau apa yang akan disaksikan. Kalau kita saksi Kristus, maka kita harus percaya kepada Yesus, sehingga segala hal yang Yesus kerjakan, Yesus lakukan, itu benar dan itu kita saksikan. Kemudian seorang saksi yang harus menceritakan perbuatan Yesus, maka bukan hanya melihat, mendengar, percaya, tetapi lebih dalam lagi, dia harus mengalami. Artinya dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa anak saya punya pengalaman pribadi bersama dengan saya, Yosua, karena dia dari kecil ikut orang tua, hidup serumah, pasti ada pengalaman pribadi. Kalau kita bertanya kepada Ocha, tentunya dia juga punya pengalaman pribadi bersama dengan saya, orang tuanya, karena kita sudah bersama. Dan pengalaman pribadi yang baik itu tentunya akan membawa kekaguman seorang anak kepada orang tuanya, akan membuat anak itu menghargai dan menghormati orang tuanya. Tetapi ketika anak ini punya pengalaman yang tidak baik bersama dengan orang tuanya, maka hatinya hanya ditandai dengan kebencian dan kepahitan. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu pasti sesuatu yang baik. Dan pengalaman pribadi ini akan dialami setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka perlu dipertanyakan bagi orang Kristen yang tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa atau pengalaman pribadi ini? Mungkin kita lemah, tapi kita berdoa, Tuhan kuatkan. Barangkali kita dalam keadaan yang terpuruk, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Barangkali kita sedang ada suatu masalah yang besar, luar biasa, tidak mungkin kita menyelesaikan, kita berdoa, Tuhan tolong.
Barangkali keluarga kita sudah hampir berantakan, kita tidak bisa mengatasi. Kita berdoa, Tuhan pulihkan keluarga kita. Mungkin masih banyak pengalaman yang lain. Atau ada orang yang seharusnya itu menghadapi kecelakaan yang mendatangkan maut, kematian, tetapi Tuhan tolong dihindarkan dari semuanya. Nah, ini adalah pengalaman pribadi, belum pengalaman pribadi tentang perubahan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebenarnya. Orang yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, mereka akan peka terhadap pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang sombong, yang angkuh, yang selalu merasa bahwa dirinya bisa, segala sesuatu bisa dikerjakan sendiri, dan tidak pernah merenungkan apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya, mereka tidak akan pernah bisa menceritakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena segala sesuatu sepertinya itu adalah urusan sendiri dan dilakukan sendiri. Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Mari sebagai orang percaya, yang berharap kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terlebih saya sendiri punya pengalaman yang luar biasa. Saat istri saya pulang, wah sedihnya luar biasa, selalu pengen nangis. Sekarang Tuhan kasih kekuatan. Siapa yang memberikan kekuatan? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya kuat. Saya punya sahabat yang menghibur yang Tuhan kirimkan. Saya punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Dwi, kamu harus bangkit, kamu harus bangkit. Dan saya percaya bahwa itu ada suara Tuhan. Dan ketika saya berdoa, berharap, bersandar kepada Tuhan, Tuhan itulah yang terus memberikan semangat dan kemampuan sampai saat ini. Itu adalah pengalaman pribadi. Dan biar pengalaman pribadi yang Bapak Ibu alami, rasakan bersama dengan Tuhan, itulah yang diceritakan kepada orang lain, bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita saksikan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apa yang ingin kita ceritakan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Dan seringkali kesaksian kita, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itulah yang bisa memberkati orang lain. Dari cerita yang kita sampaikan, karena Tuhan yang menolong kita, mengubah kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan melakukan hal yang besar dalam hidup kita, dan pengalaman pribadi itu bisa menolong orang lain, sehingga dia percaya bahwa oh iya, Tuhannya itu adalah Tuhan yang luar biasa, Yesusnya adalah Yesus yang luar biasa, sehingga orang bisa mengambil keputusan bahwa saya juga mau punya Tuhan yang seperti itu. Oleh sebab itu, mari yang pertama kita menyaksikan perbuatan Tuhan. Sebagai saksi, kita selalu cerita tentang perbuatan Tuhan. Dengan menceritakan diri sendiri, banyak orang yang terjebak menceritakan diri sendiri. Karena pelayanan berhasil, akhirnya kita, oh saya, kalau bukan saya tidak bisa begitu. Kalau saya tidak melayani, kalau bukan saya yang main pujian, kalau bukan saya yang main musik, tidak akan seperti itu. Akhirnya kok saya. Padahal karunia itu diberikan oleh Tuhan, dan tujuan dari karunia yang diberikan Tuhan itu supaya Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita yang dimuliakan, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Oleh sebab itu, mari kita hanya bercerita tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Atau kalau kita cerita harus begini, aduh puji Tuhan, kemarin pelayanan kami diberkati. Saya percaya bahwa karena ada Tuhan yang bekerja saat itu. Kan begitu kan harusnya. Wah, saya menginjil ke sana kemari, saya memberitakan firman Tuhan, banyak hambatan, tetapi saya mampu menghadapi. Saya percaya karena Roh Kudus yang memimpin. Kan begitu. Akhirnya segala sesuatu yang diceritakan adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu, dan Tuhan itu yang diceritakan. Perbuatannya itu yang diceritakan. Kemudian yang kedua, kita harus menyaksikan pembaruan hidup kita. Menyaksikan pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup ini yang saya maksud adalah diri kita, dan ini berkaitan dengan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dipanggil Tuhan karena sakit, akhirnya ada penginjil atau orang yang datang menceritakan tentang Tuhan, ditantang untuk berdoa, Tuhan sembuhkan, setelah sembuh percaya Yesus. Ada yang percaya Yesus dalam keadaan yang terpuruk,
secara ekonomi sudah untuk makan susah, kerja susah, tidak ada hasil. Kemudian ada orang yang datang cerita tentang Yesus, didoakan, ekonominya dipulihkan, percaya kepada itu. Kemudian ada yang percaya karena cerita orang lain yang bercerita tentang pengalaman hidupnya, akhirnya percaya kepada Tuhan. Tetapi juga ada yang percaya Tuhan dari kehidupan yang sangat tidak baik, kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap, akhirnya mendengar berita Injil, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, dan akhirnya hidupnya menjadi semakin baik. Yang hidup tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain, akhirnya hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang punya latar belakang yang gelap, di mana hidupnya tidak memuliakan Allah, tetapi Tuhan panggil dan akhirnya melayani Tuhan dan bisa dipakai Tuhan luar biasa. Itu juga cara Tuhan memanggil. Artinya kenapa saya harus sampaikan seperti itu? Ketika kita menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi hidup saya dan saudara akan diubahkan. Yang tidak baik menjadi semakin baik. Jangan dulu tidak baik, percaya Tuhan. Setelah percaya Tuhan, semakin tidak baik. Saya percaya itu yang dipercaya bukan Tuhan kalau gitu. Perubahannya bukan berubah menjadi semakin baik, tetapi berubah menjadi semakin hancur. Saya percaya, kalau percayanya kepada Tuhan pasti akan berubah menjadi semakin baik. Dan biarlah hidup saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, dari latar belakang apapun kita, dari masa lalu seperti apapun kita, mari kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Dan hidup kita ini akan dilihat orang. Perubahan hidup ini akan dilihat orang. Orang kan bilang, oh dia dulu orangnya ya, oh pelitnya bukan main. Tetapi setelah percaya Tuhan, kok jadi dermawan. Wah dia itu kalau sama orang dulu, aduh suka cerita tentang yang tidak baik tentang orang lain. Setelah percaya Tuhan, kok selalu memuji-muji orang lain. Waduh dia itu judesnya luar biasa dulu. Ada yang judes nih, wajah ibu-ibu yang judes. Enggak, kalau ibu enggak judes, banyak senyum pria-pria kayaknya judes. Judesnya luar biasa. Tetapi setelah percaya Yesus, jadi penerima tamu selalu senyum. Dan perubahan di dalam kehidupan, dan perubahan seperti inilah yang Allah tunggu, Allah nantikan, supaya pembaruan di dalam hidup kita ini menyatakan Yesus ada di dalam kita, dan menyatakan bahwa kita adalah saksi Yesus. Orang melihat perubahan itu, sehingga orang diberkati lewat perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Masih ingat cerita tentang Petrus? Biar tidak ingat harus diulang-ulang tahun ini untuk mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Apakah itu sesuatu yang baik yang dilakukan Petrus? Dia sudah berkata kepada Tuhan bahwa dia akan terus bersama dengan Yesus, sampai mati pun akan bersama dengan Yesus. Tetapi dia harus ditegur oleh ayam yang berkokok. Setelah apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Tentunya itu adalah satu perbuatan yang kurang baik, sebab dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari rombongan yang bersama dengan Yesus. Dia sudah menyangkal Yesus yang saat itu dia agungkan dan dia puji. Apakah Allah biarkan Petrus berada dalam kehancuran? Tidak. Allah akhirnya berkati Petrus pada saat kebangkitannya, dan Petrus semakin kuat. Akhirnya Petrus ini dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia menceritakan tentang Yesus, dia menceritakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Pokoknya Yesus yang luar biasa itu diceritakan. Banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Dan menurut tradisi, Petrus ini mati disalibkan dengan kepala di bawah. Artinya bahwa dia menghadapi penderitaan yang lebih menderita. Karena apa? Karena berita Injil yang disampaikan, karena kasihnya yang ia nyatakan kepada Tuhan, perubahan hidup yang terjadi atasnya. Dari yang tadinya menyangkal, tetapi akhirnya melayani Tuhan dengan luar biasa. Apapun latar belakang kita, perubahan hidup itu harus terjadi dalam kehidupan. Kalau ini kan tahu latar belakang masa kecil saya.
Tetapi puji Tuhan di tengah-tengah keluarga saya tetaplah anak yang baik. Kayaknya sudah ditetapkan menjadi anak yang baik dan harus menjadi anak. Adik-adik saya nakal di lingkungan yang nakal, tetap saya adalah anak yang baik. Namun banyak orang yang punya latar belakang yang tidak baik, sehingga mereka harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kemudian kalau kita lihat cerita tentang Thomas, Bapak Ibu kenal Thomas? Saya kenal Pak Thomas yang diracai, kayak tahu istrinya datang dari, anaknya datang dari. Tapi kita lihat Thomas yang ada di Alkitab, maksud saya. Bagaimana seorang Thomas ketika Yesus disalibkan, dia pergi, dia menjauh dari para murid, dia meninggalkan perkumpulan itu, hatinya kecewa. Kenapa Yesus yang menjadi harapannya, Yesus disalibkan? Dia lupa bahwa Yesus pernah menyampaikan bahwa Yesus akan mati disalibkan, akan bangkit. Dia lupa. Dia tidak akan percaya berita itu sebelum dia melihat dan mencucukkan tangannya ke bekas luka baik di tangan maupun lambung Yesus. Thomas juga pernah mengalami keadaan yang tidak baik ketika ujian itu terjadi atasnya. Tetapi kita melihat seorang Thomas yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan, semangatnya dikembalikan oleh Tuhan, memberitakan Injil luar biasa, dan dia mati di India karena pemberitaan Injil. Luar biasa bukan? Perubahan hidup yang terjadi di dalam hidupnya, akhirnya dia menjadi saksi Kristus, dia memberitakan Kristus. Bahkan bagi mereka, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukannya Paulus, tetapi kita lihat para rasul itu akhirnya mereka juga harus mati. Mereka menghadapi tantangan karena berita Injil yang disampaikan. Gak percaya, karena perubahan hidup itulah yang membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Dan orang melihat bukan hanya dari cerita yang disampaikan Simon, yang disampaikan Petrus, tetapi orang melihat bahwa Thomas, Petrus ini mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bahkan disebut Petrus di batu karang. Dia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kita orang percaya saat ini, mari kita juga mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi rohani kita ini harus bertumbuh. Jangan sudah umurnya tua masih kelakuannya maaf kayak kanak-kanak. Jadi orang Kristen sudah sekian puluh tahun tetapi tidak tua-tua. Maksudnya imannya yang tidak tua-tua. Kalau usia mengiring Yesus sudah tua, tetapi tidak menunjukkan sebagai seorang yang dewasa secara rohani. Maka perubahan harus terjadi. Dan kita terus bertumbuh, kita semakin dewasa, dan Tuhan akan pakai kita semakin luar biasa. Kemudian yang ketiga, menyaksikan keteladanan hidup. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi saya sampaikan tentang perubahan hidup. Yang ketiga menyaksikan keteladanan hidup. Yang saya maksud bahwa Rasul Paulus pernah katakan bahwa kita ini atau orang percaya adalah Injil yang terbuka. Artinya bahwa orang mengamati kita, orang melihat kita, orang tahu apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dan bahkan setiap hari, setiap saat hidup kita itu dinilai orang lain. Kadang kita tidak sadar itu, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan. Wah, jemaat pikirannya kalau hamba Tuhan hebat, luar biasa, tidak punya cacat dan celah. Hanya Yesus yang tidak punya cacat dan celah. Kemudian juga berpikir keluarga hamba Tuhan, anak hamba Tuhan orangnya luar biasa, tidak punya cacat celah. Sekali lagi hanya Yesus yang tidak punya cacat celah. Ya, hidup keluarga hamba Tuhan selalu diamat-amati. Kalau hidupnya tidak baik, si A, si B, pendeta A, pendeta B, lupa bahwa jari ini harus menunjuk kepada diri sendiri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang menilai kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, setiap orang memberikan penilaian kepada kita. Yang terkadang kita sudah benar pun dinilai salah. Karena orang menilai seseorang sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya.
Ketika orang tidak sama seperti dia, salah. Dan ini kan tidak bisa. Padahal ukuran standar penilaian kita adalah firman Tuhan. Jadi yang saya maksud bahwa keteladanan hidup ini adalah biarlah orang itu melihat kita bahwa ada Kristus ada di dalam diri kita. Yang berarti bahwa kita memiliki kebiasaan, gaya, dan cara hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang akan melihat itu. Sehingga orang akan meneladani kita. Kalau sebagai seorang ayah, saya punya anak dua, punya cucu, mantu. Kalau hidup saya tidak bisa menjadi teladan bagi mereka, malu. Mungkin anak-anak akan bilang, orang tua, bapak saya seorang pendeta, khotbahnya pintar. Tetapi kalau di rumah, aduh, tidak bisa diteladani. Ya jangan begitu, malu kalau saya misalkan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang jemaat masih mengagumi hamba Tuhannya, pendetanya, sangat menghargai karena berita yang disampaikan, kok ternyata tidak sesuai dengan berita yang disampaikan. Ya saya sendiri harus koreksi diri. Kalau yang saya juga malu. Pinter ngomong saya ini, pinter menyampaikan firman Tuhan, tetapi sulit untuk hidup di dalam kebenaran firman. Hidupnya tidak selaras dengan firman. Ya malu. Sebagai orang Kristen, kita punya standar yang lebih tinggi dalam hal kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang melihat kita, menilai kita, ternyata kehidupan orang Kristen tidak sebaik orang pada umumnya, ya malu. Malu tidak Bapak Ibu? Ya malu. Karena apa? Kita harus memberikan teladan. Dan Paulus katakan, sebab aku menasihatkan kamu kepada jemaat di Korintus, turutilah teladanku. Paulus ini tegas, turutilah teladanku. Dia minta supaya jemaat Korintus belajar untuk meladani Paulus yang adalah seorang hamba Tuhan. Saya tidak berani tegas mengatakan seperti itu. Turutilah firman Tuhan, gitu kan. Tapi Paulus lebih tegas, turutilah teladanku. Karena apa? Dia yakin bahwa hidupnya sesuai dengan firman dan hidupnya adalah teladan, dan dia ingin supaya jemaat itu juga meneladani dia. Ini kok malah saya khotbah buat diri saya sendiri. Ya kan, sekali-kali kan saya juga harus berkhotbah untuk diri sendiri supaya semakin sadar bahwa hidup saya ini seharusnya menjadi teladan bagi jemaat. Kemudian Paulus kepada jemaat di Filipi, dia juga katakan Filipi 3:17, saudara-saudara, ikutilah teladanku, kata Paulus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Suruh meneladani Paulus, suruh meneladani mereka yang hidup seperti Paulus. Coba kalau kita menjadi Paulus dan kita yang mengatakan seperti itu, apakah kita berani untuk mengatakan seperti itu? Kemudian kepada jemaat di Tesalonika, dia juga katakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Tentunya ini kebanggaan Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang hidupnya menjadi teladan. Ya, ketika juga Paulus menasihatkan kepada seorang hamba Tuhan yang muda, Timotius, dia katakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi jangan sampai dianggap rendah karena usianya, tetapi supaya dia tetap dihargai. Dengan cara apa? Dia katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Usia muda, tetapi jadi teladan. Maka saya percaya bahwa orang menghargai, menghormati bukan karena usianya, tetapi karena keteladanan hidupnya. Maka Paulus ingatkan kepada Timotius, sekali kamu masih muda, maka hidupmu harus jadi teladan. Saya sebagai orang tua, yang mana Yosua juga akhirnya nanti akan melayani, menggantikan saya, maka saya selalu ingatkan kepada Yosua juga, Yos harus begini-begini, menghadapi jemaat harus begini, paling tidak juga harus diarahkan, dididik, sekalipun secara pendidikan dia lebih tinggi daripada saya. Teladan itu akan berbicara keras bagi orang muda. Jangan engkau dianggap rendah karena kemudaanmu, tetapi biarlah di masa mudamu hidupmu adalah teladan bagi orang lain, sehingga engkau dihargai, dihormati karena keteladanan di dalam hidup. Kemudian
demikian kepada jemaat di Paulus juga kepada Titus di sini maksud saya. Dia katakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Diharapkan supaya Titus menjadi teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ya, dia menjadi teladan, hidupnya baik dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Artinya pengajaran itu juga dihidupi, bukan hanya mengajarkan, tetapi hidup dalam pengajaran. Kemudian dalam 1 Petrus 2:21, bagian ini yang terakhir, bukan khotbah terakhir, masih panjang khotbahnya ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Siapa yang meninggalkan teladan tadi? Kristus. Kemudian selanjutnya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak Kristus. 1 Petrus 2:21. Jadi di sini Kristus adalah teladan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita meneladani Kristus dan akhirnya hidup saya dan saudara adalah teladan bagi orang lain. Sehingga tanpa berkata, tanpa bercerita, orang akan melihat gaya dan cara hidup kita yang benar. Dengan demikian kita sudah menjadi saksi Kristus. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu menyaksikan firman Tuhan. Apa yang saya maksud dengan menyaksikan firman Tuhan? Berarti kita adalah orang-orang yang mempercayai firman dan kita hidup di dalam firman, dan selanjutnya kita punya tanggung jawab untuk mengajar orang lain tentang firman. Saya sambung apa yang disampaikan Pendeta Muda Yosua minggu yang lalu dalam Matius 28 ayat 19-20, katakan demikian. Karena itu pergilah, dan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk memuridkan orang, berarti orang itu harus dididik yang namanya murid, harus diajar yang namanya murid. Dan apa yang diajarkan? Yaitu firman Allah yang diajarkan kepada murid-murid Kristus. Kemudian dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kapan Tuhan memerintahkan? Lewat perkataannya, lewat firman-Nya yang diperintahkan pada murid-muridnya, dan murid-muridnya mendapatkan tanggung jawab, ajarlah mereka. Berarti firman Tuhan itulah yang harus diajar. Maka di sini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita percaya kepada firman, kita hidup di dalam firman, dan akhirnya kita mengajarkan firman itu kepada orang lain. Sehingga orang diberkati melalui firman Tuhan yang kita sampaikan. Baru ayat yang terakhir sekarang 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita ingin mendapatkan pengajaran yang baik, yang benar, ya firman Allah itulah yang harus kita baca, yang kita gunakan. Kemudian menyatakan kesalahan. Banyak orang yang memiliki kebenarannya sendiri, mempertahankan kebenarannya sendiri. Lalu ukuran untuk benar dan salah adalah firman Tuhan. Ketika firman mengingatkan, ketika firman menegur, dan ternyata apa yang kita anggap benar ternyata salah menurut firman, ya kita harus mengakui bahwa itu salah, dan kita harus berubah. Karena firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Hanya orang yang keras hatilah yang tidak pernah mau ditegur oleh firman Tuhan. Kata Amsal, orang yang bijak itu senang teguran, tetapi orang yang tidak bijak, mereka sedang menuju kepada kehancuran, sebab mereka tidak mau mendapatkan teguran. Kemudian juga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan berguna, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Maka bagian yang kedua tadi saya katakan harus mengalami perubahan. Mengalami perubahan itu berarti dia kelakuannya diubahkan, sifat sikap yang tidak baik diubahkan, kepribadian yang tidak baik diubahkan menjadi baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga dikatakan
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Akhirnya firman itulah yang bisa membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Sekali lagi, kita harus menyaksikan firman Tuhan, yaitu kita hidup dalam firman, kita mengajarkan firman, sehingga banyak orang akhirnya mereka melakukan yang baik karena ajaran, karena didikan dari firman Tuhan. Sekali lagi, setiap orang mendapatkan tugas menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Mari kita menjadi saksi yang menceritakan tentang Kristus. Mari kita menjadi saksi karena hidup kita sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi saksi karena orang melihat segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus. Kita adalah bejana-bejana Tuhan, di mana bejana ini bisa sempurna ketika Tuhan yang membentuk bejana itu bisa berguna. Ketika bejana itu sudah dibentuk Tuhan dan dipakai sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan bejana itu akan menjadi maksimal di pandangan Tuhan, baik di pandangan Tuhan, karena bejana itu sesuai dengan harapan Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bertugas turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama berdiri. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan
kasih Tuhan. Yesus Allah yang sempurna. Aku ajaib Tuhan, besar perkasa Tuhanku, telah segalanya dalam hidupku. Haleluya. Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang sudah memberikan teladan yang baik. Kau Tuhan yang luar biasa yang sudah memanggil kami. Kau Tuhan yang sudah mengajar dan memuridkan kami. Kau Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Bersyukur hari ini buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hidup kami, tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi saksi-Mu yang menceritakan Engkau. Dan melalui hidup kami orang melihat Engkau. Dan bahkan dengan apa yang kami kerjakan orang gak tahu bahwa kami adalah pengikut-Mu, kami adalah murid-Mu, kami adalah anak-Mu, kami adalah saksi-Mu. Tuhan, biarlah banyak jiwa tahu tentang Engkau. Oleh sebab itu Kau yang menyertai kami, kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, sehingga setiap kesaksian yang kami beritakan, kami sampaikan, setiap kali kami menceritakan Engkau, maka banyak jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Kau yang terus bekerja, Kau yang meneguhkan kepada anak-anak-Mu hari ini bahwa mereka adalah saksi-saksi-Mu. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Roh Kudus memberkati mereka, dan biarlah mereka menjadi saksi yang terus membawa Engkau kepada orang lain. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Maha besar Engkau Tuhan. Engkau yang Allah kami sembah. Kami tinggikan, kami puji, kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari ibadah ini kami bersyukur Tuhan. Kami boleh berkesempatan Tuhan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati bait-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Kami hanya dapat mempersembahkan puji dan sembah kami Tuhan. Karena inilah syukur kami. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian telah kami naikkan. Boleh menjadi batu persembahan yang indah. Boleh menjadi dupa yang harum bau di hadirat-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Beri kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadirat-Mu. Membentuk karakter-karakter kami menjadi karakter yang berkenan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidup kami Tuhan. Bimbing kami ke jalan-Mu Tuhan, ke jalan yang Engkau kehendaki Tuhan, agar kami boleh berjalan menurut seluruh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan ya ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh Tuhan menjamah hati kami. Dan hamba-Mu Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga pastori, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik pemimpin pujian, baik singer Tuhan, baik pemain musik, baik penari-penari Tuhan. Berkati dengan lebih heran lagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati jemaat-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh kembali dengan sukacita. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menengok Tuhan mereka satu persatu Tuhan. Agar mereka kembali Tuhan mendapat beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dengar kami ada dalam lindungan-Mu. Dengan memberikan Tuhan pemerintah-pemerintah yang takut akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan melalui pekerjaan kami. Bentar kami ingin memberi Tuhan dengan sukacita kiranya Engkau berikan kami Tuhan. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan yang berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kuasa untuk menyampaikan cerita tentang Engkau, untuk memberitakan Engkau. Dan biarlah kehidupan kami adalah cerita tentang Engkau di tengah-tengah keluarga kami maupun di tengah-tengah masyarakat. Engkau juga menyertai sepanjang perjalanan kami pulang mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan kembali bersukacita di tengah-tengah keluarga kami. Akhirnya sidang kasih Tuhan di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak dan keturunan, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin